Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kimia farmasi kualitatif, yaitu yang berjudul alkaloid, struktur, sifat, fisikokimia, dan mekanisme reaksinya. Di sini saya menemukan dua jurnal. Dengan jurnal yang pertama yaitu Q3 dan jurnal yang keduanya Q1. Oke, ini adalah jurnalnya yaitu Alkaloid Pyrrolizidin, Kimia, Farmakologi, Toksikologi, dan Keamanan Pangan. Jadi di dalam jurnal ini juga saya menemukan solusi dan masalah. Jadi sebelum saya menjelaskan apa masalah yang saya dapat, saya akan menjelaskan terkait alkaloid pyrrolizidin PA. Jadi alkaloid pyrrolizidin PA ini banyak ditemukan pada tanaman yang dikonsumsi manusia maupun hewan. Namun sifat toksiknya terutama terhadap hati, yang dapat menimbulkan masalah serius bagi keamanan pangan dan kesehatan. Sementara hingga kini belum ada standar pengendalian global yang jelas mengenai batas aman konsumsi PA. Nah, di pendahuluan ini saya menemukan masalah dan saya menyimpulkan masalahnya yaitu yang menjelaskan terkait bagaimana cara pengendalian keberadaan alkaloid pyrrolizidin dalam bahan pangan, mengingat senyawa ini bersifat toksik terhadap hati, namun masih sering juga ditemukan pada tanaman yang dikonsumsi manusia. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa alkaloid pyrrolizidin ini terbesar luas pertumbuhan di seluruh dunia, seringkali pada spesies yang relevan untuk konsumsi manusia. Selain toksisitasnya yang dapat ditemukan oleh molekul pada manusia dan ternak, PA juga dapat dikenal sebagai keragaman sifat farmakologis yang dapat dimanfaatkan program penemuan obatnya. Saya juga menemukan solusi di dalam jurnal ini, yaitu pada halaman ini. Nah, dari dua paragraf ini saya simpulkan dan saya mendapatkan solusi bahwa dapat dilakukan deteksi dan analisis PA. Perlu metode analisis yang lebih sensitif, akurat, dan cepat untuk dapat mendeteksi keberadaan PA pada produk pangan dan herbal tersebut. Contoh teknologinya seperti teknologi LC-MS ini yang ada di sini. LC-MS atau kromatografi cair spektrometri massa direkomendasikan untuk screening, karena teknologi ini yang dapat bisa membantu deteksi dan analisis dari PA tersebut. Selanjutnya dapat dilakukan penelitian mekanisme toksisitas dan biomarker. Seperti yang dijelaskan di sini, pengembangan biomarker spesifik untuk dapat mendeteksi paparan dari PA pada manusia. Hal ini juga dapat membantu deteksi dini kerusakan hati akibat konsumsi kronis dari PA. Selanjutnya dapat dilakukan pendekatan farmakologi juga. PA yang memang toksik, tetapi dia dapat memiliki potensi farmakologis. Jadi PA ini dia memang toksik, tetapi dia juga dapat memiliki potensi farmakologis. Contohnya tuh seperti antimikroba atau antiinflamasi, anti kanker. Solusi yang ditawarkan juga adalah modifikasi dari struktur kimia atau bioteknologi agar dapat efek terapeutik ini tetap ada dan
tetap ada, tapi toksisitasnya itu dapat berkurang. Jadi dilakukannya penguasaan ketat terhadap kandungan PA dalam pangan ini, pengembangan metode analisis dan marker untuk deteksi dini, serta dapat penelitian untuk memodifikasi struktur dari PA agar dapat dimanfaatkan secara farmakologis tanpa risiko toksik tersebut. Oke, selanjutnya saya menemukan jurnal yang kedua yang berjudul Tingkat Efek Toksik dan Penilaian Resiko Pirolizidin Alkaloid dan Makanan. Oke, di jurnal ini dapat dilihat di halaman pertama. Di sini dia menjelaskan bahwa PA dia merupakan metabolit sekunder tumbuhan yang dapat dihasilkan oleh mekanisme pertahanan terhadap serangga. Hingga saat ini lebih dari 600 PA dan N-oksidasinya atau PANO telah diidentifikasi dari hampir 6.000 spesies tumbuhan. PA banyak terdapat dalam berbagai makanan turunan tumbuhan, contohnya seperti rempah, madu, dan teh herbal, dan dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia melalui asupan makanan. Di antaranya PA itu ada PA tak jenuh, telah terbukti bersifat karsinogenik dan hepatotoksik bagi manusia. Selanjutnya ada struktur kimia sensitif PA. Di sini dijelaskan bahwa PA itu ada dua macam, PA jenuh dan PA tak jenuh. Contohnya PA jenuh itu tipe Plantakin PLA. Kalau PA tak jenuh itu salah satunya heliotropin HEL. Ini juga ada ditimbulkan gambar-gambar dari struktur kimia PA tak jenuh, dan juga ini PA tak jenuh. Oke. Di sini juga dijelaskan bahwa madu adalah bahan pangan yang umum terdeteksi terkait dengan kadar PA yang tinggi. Kadar PA dalam madu ini bervariasi di berbagai wilayah. Selalu dilaporkan bahwa madu dari Ghana dan Ethiopia mengandung kadar PA masing-masing sebesar 283 kg. Jadi di sini ada memberikan bukti empiris yang berupa data dari kadar PA dari berbagai produk pangan. Ini bisa dilihat contohnya dari berbagai teh herbal, ada teh melisa, teh adas, contohnya ada madu, rempah-rempah, dan berbagai susu juga. Di sini bisa kita lihat sama-sama, inilah contoh, inilah bukti dari data tingkat PA yang terdeteksi dalam berbagai produk makanan yang berasal dari berbagai negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa jurnal kedua ini dia dapat memperkuat jurnal yang pertama tadi, karena dia ada bukti datanya, yaitu bukti empiris yang berupa data kadar PA tadi dari berbagai produk bahan pangan. Juga dapat disimpulkan bahwa alkaloid pirolizidin PA ini terbukti menjadi ancaman nyata bagi keamanan pangan dan kesehatan manusia. Jurnal pertama menekankan bahwa sisi teoritis bahwa PA merupakan metabolit sekunder yang toksik dan dapat mampu mencemari bahan pangan dan menimbulkan resiko hepatotoksisitas yang serius. Dengan jurnal kedua ini melakukan analisis risiko yang menunjukkan beberapa besar paparan PA yang dapat mengaruhi kesehatan masyarakat. Dengan data ini, urgensi pengawasan pangan dapat menjadi lebih nyata, sekaligus memberi dasar kuat bagi membuat kebijakan untuk menetapkan standar regulasi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan proses belajar dan bagaimana cara saya belajar dan mencari jurnal dan lain sebagainya. Di sini langkah awalnya kita tentu saja mencari jurnal. Jurnal apa
apa dan judulnya apa, sesuai dengan materi belajar kita. Contohnya kan saya tuh judulnya, boleh kita cari alkaloid, struktur sifat psikokimia, mekanisme reaksi. Terus dicari saja di ChatGPT. Terus nanti setelah ini akan muncul beberapa referensi dari GPT. Kita tunggu saja. Oke, ini kan udah muncul nih. Nah, ini kan banyak kan referensi jurnal yang diberi. Nah, itu kalian bisa pilih mau pakai jurnal yang mana sesuai dengan judul yang kalian cari tadi. Yang mana yang cocok. Yang mana yang cocok rasanya boleh langsung kalian pilih. Itu kan ada bacaannya tuh di ujung yang bulat-bulat. Kalian tekan aja. Nah, terus kalian download aja PDF-nya. Kalian download, terus di save, terus di save kan jurnalnya. Nah, terus kalian translate dulu ke bahasa Indonesia. Itu kan jurnalnya bahasa Inggris. Sebelum kalian translate tuh kalian cek dulu di Scimago apakah jurnal kalian itu ada kuartilnya apa tidak. Nah, itu kan ada ini judulnya tuh molekules. Nah, judul atasnya itu yang kalian masuki ke Scimago. Ada atau tidaknya Q1, Q2 atau Q3 jurnal kalian di situ. Kalian carilah yang sesuai di sana. Kan banyak tuh pilihannya. Tuh. Berarti yang ini. Nah, berarti jurnal ini dia Q1. Bisa nih dipakai berarti. Dan seperti itu cara mencari ini kuartil jurnal melalui web Scimago. Kalian cari aja di Google. Selanjutnya, sebelum kalian cari masalah itu, kalian itu lakukan translate jurnal terlebih dahulu, karena itu kan dia tuh jurnal bahasa Inggris kan. Jadi kalian harus translate dulu ke bahasa Indonesia. Ini kalian cari aja di web. Kalian mau pakai yang mana, translate aja. Setelah kalian translate, kalian masukkan jurnal kalian itu ke ChatGPT. Kalian boleh menggunakan ChatGPT ini sebagai petunjuk gitu, petunjuk arah kalian gitu aja. Tapi jangan gunakan ChatGPT ini sebagai jawaban dari apa yang kalian cari gitu. Kalian harus mencari lagi sesuai dengan yang kalian dapat, sesuai semampu kalian. Jadi kalian boleh setelah itu kalian cari masalahnya, cari solusinya di jurnal yang kalian dapat. Terus jangan lupa kalian itu cari juga jurnal pembanding. Kalau bisa jurnal pembandingnya tuh lebih dari 1, 2 atau 3, supaya apa yang kalian cari dan yang kalian banding itu kalian bisa lebih paham. Dan juga apakah kalian bisa tahu apakah informasinya itu akurat atau tidak. Oke, jadi itulah proses belajar saya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. See you next time.